bersama-sama membuat keyakinan kelas. Yang pertama apa yang harus dilakukan? Membersihkan. Ada lagi? Menyapu. Terus? Ada lagi? Mengepel, boleh. Terus? Membuang sampah. Mengambil sampah atau memungut. Mengambil atau memungut sampah. Terus apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Sampah pada tempatnya. Nah, ada lagi? 5. Baik, kita buat bersama-sama keyakinan kelas yang harus kita lakukan setiap hari agar lingkungan kelas menjadi bersih. Yang pertama adalah membersihkan. Yang kedua, menyapu. Yang ketiga, mengepel. Yang keempat, mengumpulkan sampah. Kemudian yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Nah, kira-kira hal ini harus dilakukan kapan? Setiap hari. Kita melihat waktu yang kita gunakan untuk membersihkan. Misalnya membersihkannya itu dengan menyapu. Menyapu bisa dilakukan setelah jam pelajaran. Misalnya waktu istirahat atau saat pulang sekolah atau pagi hari sebelum pembelajaran, sebelum kegiatan pagi. Kemudian mengambil atau memungut sampah. Ini bisa dilakukan setiap waktu. Misalnya ada sampah, misalnya di bawah laci atau di dalam laci itu banyak sampah, langsung diambil kemudian memasukkannya, membuang sampah pada tempatnya dengan tempat sampah yang sudah disediakan. Untuk mulai nanti akan saya buatkan sampah untuk yang sampah organik dan non-organik. Ya, seperti itu, nggih. Apakah kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat ini bisa disepakati? Bisa. Bisa dilaksanakan setiap hari? Bisa. Bisa. Kalau bisa, terima kasih sehingga nanti kelas kita menjadi bersih, kegiatan pembelajaran juga nyaman. Baik, nanti akan saya lakukan pengamatan 1 minggu ke depan. Nanti hasil kelasnya seperti apa? Sanggup nggih? Terima kasih anak-anak sudah mau bersama-sama membuat keyakinan kelas sehingga nanti kegiatan pembelajaran semakin nyaman. Kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini. Sampah karena apa ini? Pohon-pohon, daun-daun berguguran. Kemudian ada plastik-plastik, ada kertas-kertas. Ini siapa yang melakukannya? Ada yang tahu ya, tapi kita apa? Harusnya di mana? Sampah. Agar lingkungan kita tetap bersih, kita harus apa? Membersihkan. Nah, untuk kegiatan pagi ini kita lanjutkan untuk membersihkan halaman. Kebersihan tidak hanya di halaman saja, tetapi juga di mana? Dalam kelas. Kalau lingkungan bersih, jadi nyaman. Terus kita sehat toh? Nah, kita bersama-sama buat keyakinan kelas, keyakinan bersama agar lingkungan sekolah kita menjadi bersih. Di kelas juga harus menjaga kebersihan, di halaman juga harus menjaga. Nah, seperti biasa kita memungut sampah, mengambil sampah. Berapa? Ya, kalau satu anak mengambil 10 sampah atau daun-daun yang berguguran, nanti lama-lama kalau setiap hari dilakukan, nanti sampahnya habis, lingkungan tetap bersih. Kira-kira anak-anak sanggup melakukannya? Sanggup. Ini hal yang baik atau tidak? Ya, kalau hal yang baik itu harus kita lakukan. Ingat, setiap hari harus
mengambil sampah atau memungut sampah. Kemudian sampah itu ditaruh di mana? Tempat sampah ya, tempat sampah sudah disediakan seperti itu. Nanti kita pisah antara yang organik dan non organik. Kalau yang organik yang bagaimana? Ya bisa yang bisa busuk. Kalau yang organik, contohnya apa? Yang organik? Plastik. Nah, yang non organik? Ya nanti dipilah sendiri ya. Setelah sampah dimasukkan ke tempatnya sendiri-sendiri, baik yang organik dan organik, langkah berikutnya apa yang kalian lakukan? Dan mencuci tangan agar tangannya bersih. Karena kalau sampah seperti ini banyak kumannya. Baik anak-anak, untuk kegiatan pagi hari ini kita akhiri. Silahkan kalian melakukan pembersihan, mengambil sapu, okay? Terus halamannya kita sapu bersama-sama. Okay? Semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Inti selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Purwosari. Yang saya hormati Bapak Bambang Ketua Komite SD Negeri 1 Purwosari. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya hormati juga. Pertama-tama mari kita bersama mengucap syukur kepada Allah sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberikan kesehatan limpah untuk melaksanakan aktivitas pada kegiatan hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, saya meminta waktunya sebentar, mungkin kita bersama nanti kita akan saya akan menyampaikan beberapa hal yang saya dapatkan dari apa yang saya pelajari selama mengikuti kegiatan guru ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga atas kehadirannya dan kesediaan waktunya yang bersedia mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu semua, di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai budaya positif dan keyakinan kelas yang mana nantinya akan mendukung dan menunjang kemajuan baik di kelas kita maupun di SD Negeri 1 Purwosari. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang berkaitan dengan modul yang saya pelajari selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Yang pertama yaitu mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, nanti yang nantinya akan menuju ke budaya positif. Ini ada keterkaitan materinya, di mana filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan menghamba pada anak seperti yang sudah kita pelajari pada PMM ya. PMM itu apa? Lakon. Ya, kemudian yang berikutnya ada guru adalah pamong, yaitu kita ngomong pada anak-anak. Kemudian pendidikan adalah menuntun sesuai dengan kodrat anak, sesuai dengan slogannya yaitu Ing Ngarso Sang Tulodo, yaitu memberikan tauladan di depan. Kemudian Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun semangat. Kemudian Tutpuri Handayani, yaitu memberikan dorongan dari belakang. Kemudian tujuan akhir dari kegiatan ini adalah nanti dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah dipelajari itu ke nilai dan peran guru penggerak, kemudian misi guru penggerak dan budaya positif. Nah, di sini nanti dengan adanya budaya positif akan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif yang akan kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita itu penerapan pembelajaran dan perwujudan visi yang telah direncanakan serta penerapan nilai sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara
Budaya positif akan menimbulkan rasa aman, nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Kemudian nanti murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kira-kira di sekolah kita ini sudah menerapkan budaya positif, tapi biasanya belum tertulis ya. Contohnya penerapan budaya positif itu mengarahkan anak dari hal-hal yang menyimpang kita luruskan, seperti datang terlambat ke sekolah. Nah, itu nanti bagaimana kita mengatasi anak seperti itu sehingga nanti anak merasa nyaman, aman dalam proses pembelajarannya, sehingga anak itu mampu bertindak dan menciptakan sebagai proses memerdekakan. Jadi kita itu memerdekakan anak tanpa memaksa. Ada contoh lain, Bu Apri? Yang apa Mbak? Misalnya ini budaya positif. Tadi kan contohnya datang terlambat. Kemudian ada hal lain lagi. Selama ini saya mungkin anak-anak itu sering berkata kotor. Ya, berkata yang jelek Di sekolah. Nah, itu nanti kita bersama-sama bagaimana membuat anak-anak itu agar mereka tidak menyimpang, karena hal ini kata-kata kasar kan biasanya ke arah yang tidak menghormati, cenderung tidak menghormati orang lain ya. Nah, nanti kita buat, kita arahkan anak-anak itu bagaimana agar mereka mampu berkata dengan baik tanpa kita memberikan sesuatu yang membuat mereka terbebani atau merasa dipaksa, tapi mereka melakukannya dari kesadaran dari diri sendiri. Seperti itu contohnya, nanti kita bahas lagi. Kemudian penerapan budaya positif. Budaya positif adalah wujud nilai yang universal yang diterapkan di sekolah. Keberhasilan penerapan budaya positif ini diawali dengan adanya perubahan paradigma dengan teori kontrol. Penanaman budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur, serta berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Kemudian pengembangan budaya positif di sekolah merupakan tugas seluruh warga sekolah, guru dan kepala sekolah. Berarti tugas kita semua untuk menciptakan dan menerapkan budaya positif. Nah, penerapannya ini sesuai dengan pemahamannya dalam menerapkan budaya positif untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Sebenarnya kita itu banyak sekali masalah-masalah, tetapi kita penanganannya mungkin yang belum terarah itu ya, sudah baik, tapi kemudian di sini beberapa budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita, baik di kelas kita ya, terutama kita sebagai guru kelas harus menerapkan budaya positif dengan yang pertama yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Biasanya kita sering melakukannya seperti ini ya. Tetapi yang sering kita lakukan yang mana? Sogokan, ancaman atau hukuman? Ada ancaman dan hukuman. Contohnya bagaimana yang berupa sogokan. Misalnya kan disiplin positif, kedisiplinan kan sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah atau yang sudah ditulis. Kemudian bagaimana kalimat sogokannya? Contohnya misalnya yang mendapatkan nilai 100 mendapatkan uang, itu termasuk sogokan atau tidak itu? termasuk sogokan atau apa? Memberikan motivasi. Itu berupa memberikan hadiah. Terus Memberi uang. Apa ya? berarti yang sogokan itu contohnya? Iya, memberi uang, memberi hadiah. Kalau sekarang yang memberikan ancaman, misalnya tidak naik kelas tidak. Nilainya jelek. Kalau tidak dapat nilai. Itu. Kemudian kalau yang hukuman, tidak mengerjakan PR berdiri di depan kelas. Lari keliling lapangan. Iya, lari keliling lapangan itu sering sekali karena disiplin dikaitkan dengan pemberian hukuman. Namun dalam penerapan budaya positif, hukuman sebagai
teori behavior, yaitu fokus pada perubahan diri dalam tingkah laku yang merupakan hasil dari pengalaman dengan lingkungan. Berarti kita dengan tingkah lakunya. Kemudian teori humanistik, yaitu seluruh potensi sebagai manusia, berarti potensinya, bakatnya, minatnya anak itu yang kita kembangkan. Kemudian teori kognitif, menguji harapan dan keyakinan individu dan usaha mereka untuk memahami bagaimana hasilnya. Berarti berhubungan dengan lingkungan. Jadi kita tanamkan dulu motivasi pada diri anak. Misalnya anak itu tidak mengerjakan PR. Nah, kita berikan motivasi, kita tanya dulu alasannya. Kenapa tidak mengerjakan PR? Nanti alasannya apa? Nah, kita berikan motivasi dulu. Yang pertama, ayo semangat, jangan seperti itu. Mungkin kalau kendalanya, karena buku saya ketinggalan Bu. Nah, besok bukunya jangan ketinggalan. Kalau tidak, ke rumah temannya. Nah, contohnya seperti itu. Tetapi kalau sudah berkali-kali anak itu memang benar-benar beler, ya. Nah, itu nanti kita yang masuk ke ancaman atau hukuman. Kemudian untuk yang selanjutnya, di sini dalam buku Restoring School Discipline karya Diana Gosen menyatakan bahwa 3 alasan motivasi manusia untuk menerapkan disiplin positif itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti penerapan disiplin positif dengan motivasi ini yang pertama ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jika peserta didik atau siswa memiliki motivasi untuk menghindari hukuman, misalnya seperti tadi melakukan sesuatu apa tidak mengerjakan PR, mereka menghindarinya dengan apa dilakukan. Sebagai contoh, siswa mengikuti upacara bendera tepat waktu dengan alasan agar tidak terkena hukuman. Berarti kan mereka melakukan ini atas dasar diri sendiri atau karena adanya menghindari ini. Berarti kan perasaan anak ini masih tertekan, ya. Berarti mereka sudah merdeka belum? Belum. Nah, ini juga karena dari kita sendiri, kita sebagai guru, dari pihak sekolah itu memberikan tuntutan harus datang tepat waktu saat mengikuti upacara bendera. Nah, ini sehingga anak melakukan hal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dan apresiasi dari orang lain. Nah, seperti tadi yang dikatakan Dianti, misalnya kita memberikan apa? Hadiah, terus memberikan uang atau mainan atau berupa makanan atau apa. Nah, ini mereka melakukannya ini hanya untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dan apresiasi dari orang lain. Siswa memiliki motivasi seperti ini, maka dalam benaknya akan berpikir, apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan ini. Misalnya murid kita sensor ada yang hiperaktif itu ya, apa caper, bahasanya caper ya. Nah, itu berarti aku arek nyapu kelas biar nanti dipuji sama Bu Yanti. Aku arek nyapu kelas dan nanti dapat hadiah dari Bu Yanti. Nah, itu berarti anak melakukan ini untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dan apresiasi dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Siswa ini memiliki motivasi seperti mereka akan bertanya kepada diri mereka sendiri, yaitu siswa melakukan hal-hal yang baik karena mereka meyakini dan memahami bahwa perilaku tersebut akan menumbuhkan disiplin positif yang berguna bagi kehidupan. Berarti kita mengubah mindset anak-anak sehingga nanti kalau kalian melakukan ini, kalian lakukan terus-menerus, nanti akan berdampak positif bagi diri kita dan orang lain. Contohnya, kita membuat kesepakatan atau bersama-sama, mungkin seperti tata tertib ya, setiap hari menyapu. Tapi anak-anak itu harus dibuat dengan kesadarannya sendiri. Tapi kita juga harus mengarahkan, kadang anak lupa. Nah, mungkin kita membuat kalimat, nah sekarang yang piket siapa? Nah, itu kan mengingatkan. Nah, itu nanti anak-anak akan terbiasa. Sama dengan misalnya berbaris di depan kelas. Kalau kita sebagai guru harus setiap hari itu mengingatkan terus-menerus agar anak-anak bisa melakukan kegiatan itu dan mereka melakukannya dengan senang hati tanpa paksaan atau mendapatkan imbalan. Nah, karena tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi
yang ketiga ini pada peserta didik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian di sini budaya positif yang ketiga adalah teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai. Perilaku yang disukai dan tidak disukai itu memiliki tujuan. Yang pertama, memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya pada penyesuaian atau ketaatan pada aturan. Yang berikutnya, keyakinanlah dibanding hukuman-hukuman tertentu yang membimbing apa yang dilakukan orang lain dan yang secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apapun bentuk keyakinan yang dipilih. Berarti seseorang yang mengikuti hukuman sebagai respon atau kekuatan-kekuatan mengontrol tertentu dalam kehidupan seseorang. Seorang menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau menghilang. Berarti kita harus memposisikan kita memiliki teori kontrol. Kemudian berikutnya, nah di sini teori kontrol yang harus kita terapkan kepada anak-anak dalam kegiatan sehari-hari dalam pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, itu yang pertama adalah memberi hukuman. Sikap kita ini seperti apa? Tugas kita sebagai guru itu yang sering kita lakukan itu seperti apa? Di sini yang pertama, pemberi hukuman. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru. Mungkin kalau kita sudah tidak ya. Dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan menyakiti disertai gestur menunjuk-nunjuk, menghakim dan mata melotot. Sering dilakukan seperti ini. Ini biasanya lakukan seperti itu. Ini kok di darah. Nah ini berarti sudah masuk ke pemberi hukuman. Dengan kata-kata seperti ini kira-kira perasaan anak bagaimana? Aku tertekan ya, semakin ya, berarti nanti anak itu malah akan semakin minder. Nah, ini kemudian dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, ya tidak, pemberontak dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Berarti ini nanti seperti perasaan anak saat dibully loh. Nah, ada contoh lain dari kelas 1. Maksudnya yang dari guru kelas 1 ya, yang sering dilakukan kita sebagai guru, kalimat-kalimat yang sering dilontarkan itu seperti apa? Misalnya di kelas kan ada kasus. Nah, kalimat yang sering dilontarkan itu seperti apa? Coba Bu Dwi. Pemberi hukuman, kalimat pemberi hukuman. Kalimat pemberi hukuman misalnya apa, ada anak yang tidak membawa buku. Nah, terus kalimat pembukaan berarti lebih keras, kalimatnya lebih menyakitkan loh. Iya, misalnya itu kok apa, sudah 1 kali diingatkan, Iya. masih terus saja itu. Terus biasanya saya apa, saya suruh duduk di balas. Iya. Tapi duduk menyendiri. Nah ini kira-kira kalau kita disuruh duduk menyendiri itu perasaannya bagaimana? Sedih ya. Iya. Berarti itu nanti kita posisikan pada diri kita sendiri. Ini duduk diri. Bagaimana? Kemudian kalau yang kelas 2 ada masalah, maksudnya penemuan-penemuan yang sering dilakukan dari Pak Guru kelas 2 itu, misalnya memberi hukuman. Kita kan seperti kita itu sering tidak sadar kan melontarkan kata-kata yang baik. Tidak pengerjaannya. Terus kalimat yang itu bisa dapat disuruh berdiri. Kalimat-kalimat seperti itu mungkin anak menjadi takut, terus kita merasa tenang. Oh, aku sudah sukses melakukannya. Kalau yang kelas 3, ya, sama seperti itu. Berarti memberi hukuman, tidak mengerjakan. Kok orang barangnya ada betul? Ya tidak, kalimatnya seperti itu ya. Kemudian kalau yang kelas 4, kelas 4 mungkin masih sama, di luar tenang, tidak mengerjakan PR. terus anak disuruh keluar, mengerjakan di luar dengan tenang, kan? Oh coba ini, jangan bilang besok. Oh iya.
ambil. Nah, kita sambil menggunakan tangan tidak. Buktikan. Iya, sana pulang ambil. Kita mau diangkat jarak. Nah, ini murid saya di awal saya tidak dapat cerita berarti peduli lingkungan. Nah, ini adalah yang sering kita lakukan. Berarti peran kita sebagai apa di sini? Pemberi hukuman. Ya, ternyata pemberi hukuman ini nanti akan berdampak pada anak, yaitu dampaknya anak apa? Menjadi pendendam, pemberontak, terus menyalahkan orang lain. Dampaknya lagi mereka akan merasa terpuruk mental dan tidak percaya diri. Apakah pernah maksud dari yang sering kita lakukan itu anak-anak menjadi berubah dengan sikap kita yang maksudnya kita menjadi seorang penghukum? Kira-kira anak itu akan yang lebih baik atau malah akan berdampak seperti ini? Ada kasus yang seperti itu. Jadi marah. Kalau yang sering kita amati kemarin yang itu ya Bu, agama pas pembelajaran agama ya Pak. Iya, ini tapi mungkin ini karena peran dari orang tua juga belum optimal, kemudian kita juga sebagai guru belum tahu bagaimana cara melayani anak itu bagaimana. Ini anaknya itu temperamental, diaroi sekali itu nanti malah dia itu langsung menjadi pendendam, semakin marah dan memberontak. Nah, ini PR kita bagaimana mengarahkan anak kita itu agar dia itu diaroi. Mungkin kita harus menggunakan nanti posisi kita yang mana agar anak itu bisa berubah. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu membuat rasa bersalah. Biasanya ini kita dari hukuman dan membuat rasa bersalah itu dari ucapan kita gitu. Yang membuat rasa bersalah pada posisi ini guru akan berkata lebih lembut, dan ini agak lebih baik lagi, tidak seperti tadi. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak positif hukum, murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Ini kalau kita memberi seperti penghukum itu biasanya anak kalau tidak terima akan semakin marah. Saya dulu tuh pernah ada anak si temperamental itu kalau diaroi malah semakin memberontak, semakin nyaman. Saya sampai pernah mati dengan murid waktu dulu saya di SD Port itu. Kemudian yang memberi rasa bersalah itu kata-kata kan sebagai menjadi lebih lembut, tapi begini. Niam lagi ya. Niam, kenapa tugasnya tidak dikerjakan? Nanti ibu dimarahi bu kepala sekolah kalau Niam tidak mengerjakan tugas karena tugas saya tidak terlaksana dengan baik. Nanti ibu bagaimana? Nah ini kan kalimatnya seperti saya yang akan disalahkan. Jadi Niam itu kan merasa bersalah, berarti gara-gara aku nanti Bening akan dimarahi oleh ibu kepala sekolah. Nanti tidak akan dinilai oleh ibu kepala sekolah. Nanti tugas-tugas Bening tidak terselesaikan tepat waktu karena nilai yang dari Niam belum dikumpulkan. Nah, itu biasanya sering kita lakukan seperti itu, membuat kalimat seperti itu. Biasanya malah kita lebih ke yang memberi hukuman ya. Kalau yang membuat rasa bersalah rasanya masih terlalu lembut. Kemudian yang berikutnya adalah kita posisi kontrolnya sebagai teman. Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, tidak memberikan hukuman, melakukan darah benang jogo, tidak disuruh pulang. Tetapi guru menggunakan kata-kata yang tidak menyakiti muridnya, kemudian bersikap akrab, berkata ramah dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Biasanya ini Bu April yang sering melakukannya. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan negatif ternyata. Nah, positifnya adalah dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid. Sedangkan dampak negatifnya adalah akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal lain yang timbul yaitu murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain. Nah,
sebagai penghukum. Nah, dia nanti malah lebih dendam sama Bu Budi. Sama Bu Apri ketergantungan, hanya ketergantungan sama Bu Apri. Misalnya kalau kelas 2 yang biasa siapa? Tuhan dan iya, Bu Pak Imam yang Budi. Nah, seperti ini karena mungkin posisi Pak Imam itu dalam menangani mereka itu posisinya sebagai teman, jadi merasa dekat banget dengan Pak Imam. Kalau Bunda ya kata enggak takut. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah sehingga iya, karena peran kita ini belum sesuai yang diharapkan oleh anak, karena kita juga salah perannya. Nek berperan sebagai teman, anak-anak hanya bergantung kepada kita, dengan guru yang lain tidak mau, cenderung tidak mau. Mungkin mau hanya karena terpaksa. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah sebagai pemantau atau posisi mengawasi. Nah, kita sebagai pemantau, ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasinya. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Kemudian, dengan sanksi dan konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mempermurid. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib peraturan sekolah. Nah, berarti ini arahnya kita akan ke arah yang lebih baik lagi. Misalnya tadi sebagai teman, bisa dengan kata-kata sebagai teman, tetapi nanti ke kata-kata yang merujuk ke tanggung jawab anak karena telah melakukan pelanggaran. Misalnya anak itu tidak mengerjakan PR, kita gunakan kata-kata atau kalimat sebagai teman, kemudian sebagai kontrol. Kenapa Niam tidak mengerjakan PR? Nah, Niam yang Niam lakukan ini benar atau salah? Nah, nanti kan anak-anak akan merasa berarti saya tidak mengerjakan PR ini berarti tidak juga. Nah, kalau jika tidak mengerjakan PR, yang peroleh apa? Tidak dapat nilai Bu, misalnya seperti itu. Saya jadi tidak tahu Bu. Nah, seperti itu kan jadi anak-anak merasa dirinya oh berarti aku tidak mengerjakan PR, aku harus mengerjakan PR. Nah, ini adalah guru bertanggung jawab dengan menjadi pemantau, bukan pemaksa. Ya, PR harus digarap. Sepertinya. Jadi kalimatnya yang kita ubah. Terus kita juga harus menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian yang kelima, posisi sebagai manajer. Nah, di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Nah, misalnya tadi seperti Niam tidak mengerjakan PR. Niam karena Niam tidak mengerjakan PR dan merugikan diri sendiri dan orang lain, hal apa yang harus Niam lakukan? Nah, seperti itu misalnya. Berarti saya harus mengerjakan PR ya. Nah, dengan mengerjakan PR nanti Niam itu akan memperoleh hasilnya, yaitu apa? Selain mendapat ilmu juga mendapat nilai. Itu manajer nanti bersama-sama. Terus nanti kalimatnya, Ibu tidak menyalahkan Niam. Semua orang pasti memiliki banyak kesalahan karena manusia tidak ada yang sempurna. Kalimat-kalimat yang seperti itu nanti anak-anak akan menjadi nyaman, merasa tenang. Berarti aku tidak. Jadi anak-anak itu tidak merasa takut, tidak mengerjakan PR nanti sama mungkin dihukum disuruh di luar. Nah, seperti itu. Kemudian murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan. Nanti harus berkolaborasi, deh. Nah, di sini tadi hukuman dan penghargaan. Tadi Bu Yani memberikan hadiah atau apa? Penghargaan hanya berlaku untuk seseorang melakukan sesuatu hanya dalam jangka waktu pendek. Ya tidak. Misalnya mau maju ke depan karena akan mendapatkan permen. Contohnya seperti ini. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka anak tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Berarti kita kalau ingin anak-anak berbuat sesuatu itu diberikan motivasi, bukan diberikan penghargaan. Ayo
misalnya 80 masih kalah dengan yang 6. Nah, ini akan kecewa. Aku tidak melakukannya sehingga aku tidak dapat hadiah, malah yang dapat 5. Itu anak kecewa. Yang ketiga, dikatakan juga bahwa penghargaan merusak hubungan. Sebagai contohnya, jika siswa atau seorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Mungkin saja sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang memberikan penghargaan tersebut. Contohnya, jika di dalam kelas seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, sebagian besar murid-murid termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur pada guru. Penghargaan juga menciptakan persaingan di dalam kelas, sementara persaingan menciptakan kecemasan. Iya tidak? Misalnya, nanti kita menyiapkan beberapa hadiah, tapi anak-anak itu aktif, nggih. Tujuan kita sebenarnya bagus, tapi mungkin belum sesuai dengan teori ini. Misalnya kita memberikan pujian kepada siapa? Zara. Zara pintar sekali, setiap hari dapat nilai 100. Nah, sekarang anak-anak yang tidak mendapat nilai 100 bagaimana perasaannya? Sedikit kecewa, sedih. Kok sih dipuji kok kayak wae? Aku cantik. Nah, seperti itu kan menimbulkan kecemasan, bahkan nanti akan menjadi minder. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Dikatakan bahwa banyak yang dapat mendapat penghargaan, ternyata banyak yang jawabannya kurang tepat. Kelima, penghargaan menghukum, memberikan penghargaan tetapi malah memberikan hukuman. Perasaan hukum ini hanya dirasakan oleh orang yang tidak mendapatkan juga, seperti terhukum, yang kecewa, sedih itu ya. Dari ini ke 5 ini saya sering berada pada posisi berada pada posisi tidak juara. Saya pun rasanya kecewa. Namun sisi lain saya merasa alangkah tak berwarnanya hidup jika tidak ada kejuaraan. Hidup dapat tanpa motivasi berprestasi. Nah, ini biasanya perasaan yang dimiliki oleh siswa saat kelima ini diberikan kepada orang lain. Nah, di sini tugas kita sebagai guru bisa menjembatani hal ini. Bagaimana seorang siswa termotivasi agar berprestasi, namun ia tidak luluh lantaran saat tidak meraih kejuaraan. Bagaimana menata hati saat mendapatkan kemenangan dan sebaliknya. Tidak putus asa saat apa yang diharapkan tidak tercapai. Nah, jadi kita jangan memberikan hukuman dan penghargaan yang membuat anak merasa kecewa atau senang atau merasa rendah diri atau tinggi hati. Karena nanti kalau anak diberi pujian terus, diberi hadiah terus, nanti akan menjadi sombong. Tapi anak yang merasa kekurang di dalam kelas itu, tetapi tidak mendapatkan pujian, tidak mendapatkan hal yang baik, nanti anak akan menjadi minder dan rasa percaya dirinya kurang. Di sini kebutuhan dasar manusia dari budaya positif yang kita terapkan adalah kebutuhan bertahan hidup seperti makan, minum sehat dan merasa aman. Beberapa contoh dari Bidon. Ini kebutuhan. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini harus kita terapkan. Yang ketiga, kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan, untuk mandiri mengeksplorasi hal-hal baru. Berarti kita memberikan kepada anak itu kebebasan untuk memilih sesuatu, tetapi kita juga harus mengarahkan, jangan langsung menjerumuskan mereka. Kemudian yang keempat, kekuasaan dan penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemauan. Berarti kita harus menjadi pendengar, mengakui, menganggap, sehingga mereka nanti berprestasi dan memimpin menjadi kompeten. Yang selanjutnya, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan merasa senang ini gembira, humor, tertawa dapat diberi dengan keluarga dan pembelajaran. Contohnya kalau yang ini kesenangan itu misalnya dia menjalani temannya, misalnya ngumpet ke pensil kancani. Nanti kita tanya kenapa kok pensil teman dipakai. Itu nanti saya senang kok Bu, jadi saya bisa senang kalau ada teman saya yang merasa susah. Berarti dia dalam posisi kesenangan, berarti harus diarahkan deh. Kemudian ketika kita menemukan perilaku anak yang tidak sesuai aturan, ada baiknya kita mencari tahu kebutuhan
yang ia butuhkan. Misalkan ketika ada anak yang sering mengejek temannya, kita bisa tanyakan mengapa ia melakukan hal tersebut. Jika siswa menjawab senang saja Bu, lantas kita tahu ia sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Tuh, untuk yang kebebasan, contohnya bagaimana? Untuk kebutuhan dasar yang kebebasan, memilih sesuatu misalnya jenis perlombaan itu ya, kadang kan kita memaksakan ke anak, ini mau lomba menyanyi, ini lomba baca puisi. Nah itu pernah saya lakukan, baca puisi wae saya nyanyi dan itu. Nah ini berarti kan kebutuhan atas kebebasan untuk memilih itu tidak didapatkan dari anak. Kemudian agar kita bisa melakukan hal-hal kepada anak tanpa memberikan hukuman, tanpa memberikan rasa bersalah, tanpa memberikan hadiah atau sogokan. Nah, kita bersama-sama membuat keyakinan kelas, baik di kelas kita maupun di sekolah. Nah, nanti kita bersama-sama, misalnya kita menemukan masalah-masalah apa yang ada, nah kita buat cari bersama solusinya dengan anak-anak. Kita bahas bersama-sama, cari hal-hal yang baik itu yang seperti apa. Karena keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Berarti keyakinannya itu bersama-sama tanpa ada paksaan. Nanti kita lakukannya bagaimana? Yaitu dengan berkomunikasi dengan anak-anak. Contohnya nanti saya akan berikan contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan kelas 6, karena mereka melakukan hal-hal yang kiranya melanggar aturan yang sudah dibuat. Kita arahkan, jangan kita justice dengan memberikan kalimat-kalimat yang menganggap mereka ini adalah suatu hukuman. Nah ini dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri, bukan paksaan dalam bentuk aturan dan sanksi. Nah seperti yang sudah saya lakukan di kelas 6 itu, setiap mau pulang kan bersalam-salaman. Nah itu nanti daripada kita maksa-maksa, kalau guru salaman harus bersalaman, menghormati yang lebih tua seperti itu. Nah saya terapkan setiap mau pulang sekolah itu anak-anak itu barisnya biar tidak berebut. Bagaimana? Mereka urut absen. Nah nanti setelah pulang, setelah berdoa terus Mas PPK ya, tepuk PPK ya, tepuk PPK dan membuat diam-diam kelas. Kemudian mereka langsung otomatis baris. Berarti kan mereka sudah tertanam, sudah dengan kesadaran sendiri. Nanti kalau ada anak yang tidak baris sesuai absen, ada yang menegur, orang baris urut absen seperti itu. Nah jadi anak-anak sudah tertata rapi. Kalau mau pulang itu baris seperti itu. Kemudian baru bersalaman dengan guru pulang. Kemudian itu kalau sama Bu Abi sudah belum kelas 6. Berarti kan tidak hanya sama saya dengan guru kelas 6-nya saja, tetapi juga dengan guru lain, misalnya dengan guru agama dan guru olahraga. Nah jika sudah tertanam seperti itu dengan siapapun, nanti anak-anak itu akan melakukannya dengan senang hati. Nah mari kita coba pada anak-anak itu, misalnya hal-hal yang ingin kita tanamkan itu apa, kita buat kesepakatan bersama dengan membuat keyakinan kelas. Nah di sini dalam membuat keyakinan kelas, di sini yang berikutnya adalah selain apa tadi, keyakinan kelas dan posisi kontrol, segitiga restitusi. Nah ini peran kita sebagai guru. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah ketika menanyakan keyakinan, sehingga nanti bisa membentuk suatu keyakinan kelas. Nah ini menstabilkan identitas ini jika kita menemukan suatu hal, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Contohnya kemarin itu kelas 6 itu ada yang tidur di kelas. Nah itu Niam lagi tidur. Niam itu tidur di kelas. Terus saya tanya, nanti kita memvalidasikan identitas, kita tanya, Niam kenapa tidur di kelas? Nah, nanti anak akan menjawab alasannya ini. Kemudian validasi tindakannya, tindakan yang salah tanya. Kalau tidur di kelas itu kira-kira melanggar aturan tidak, salah tidak, merugikan tidak? Bagi Niam mungkin tidak kalau tidur di kelas. Karena nanti anak akan menjawab. Kemudian menanyakan keyakinan bersama-sama. Jika ada anak yang tidur, nanti dampaknya apa bagi kita, bagi diri kita dan orang lain. Nah setelah itu kita bersama-sama satu kelas membuat keyakinan
belum tentu anak tidur di dalam kelas itu karena malas dengan gurunya. Nggak perlu. Kalau yang itu saya tanya kenapa nih aku tidur di kelas? Alasannya dia nonton bola sampai malam, kemudian siangnya itu bermain hujan-hujanan, terus nonton bola itu sampai larut malam. Berarti kan anak ngantuk di sekolah. Itu ada alasannya. Jangan langsung yang ngantuk keluar, tidak usah ikut pelajaran. Kita tidak menyelidiki dulu, tidak memvalidasi tindakannya itu yang salah yang mana karena apa. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan, yaitu memotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak-anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, nanti anak akan dalam membuat keyakinan itu nanti anak akan melakukannya terus. Berarti setelah ini apa yang akan dilakukan? Saya akan tidur lebih awal dulu. Nah, ini akan dilakukannya atas kemauan diri sendiri. Dengan melalui segitiga restitusi kita dapat mewujudkan siswa yang merdeka belajar, mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Segitiga restitusi dalam upaya penanganan permasalahan yang muncul pada siswa dilakukan melalui tahapan ini tadi, menstabilkan ini lagi yang kita ingin. Kemudian penerapan budaya positif. Penerapannya adalah untuk menumbuhkan budaya positif. Tadi sudah diterapkan dengan berbagai itu ya tadi poin-poinnya. Kemudian sekarang saya tanya, pernahkah menerapkan budaya positif di kelas kita, di kelas Bapak Ibu semua? Pengalaman yang pernah dialami terkait penerapan budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu sudah menerapkan budaya positif seperti tadi disiplin, menggunakan teori kontrol, memberi hukuman, memberi hadiah, itu sudah sering. Berarti sudah pernah menerapkan ya budaya positifnya sesuai dengan segitiga restitusi itu. Memvalidasi tindakan. Kalau membuat keyakinan kelas sudah belum? Kesepakatan kelas. Ya, keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Berarti sudah pernah dilakukan, tapi tidak ditulis ya. Berarti ini tugas kelas. Kemudian bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saat melakukannya itu perasaannya bagaimana? Senang? Apa puas dengan cara yang dilakukan itu? Saat membuat keyakinan kelas senang, karena apa yang kita inginkan tercapai tanpa memaksa kan? Kemudian berikutnya, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Posisi kontrol penghukum. Ya, sering dilakukan apa? Penghukum, membuat perasaan bersalah, manajerial, teman, sebagai teman. Nah, kalau posisi seperti yang itu kita mulai belajar untuk tidak memberikan hukuman. Kalau dengan posisi yang lain bisa, kenapa kita harus memberikan hukuman? Kecuali kalau anak itu sudah diarahkan berkali-kali, sudah ada tindakan dari kepala sekolah juga, tetapi anak itu tetap masih menyimpang. Nah, kita baru memberikan hukuman yang sesuai, tapi jangan yang benar. Selama menjadi guru, pernahkah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Nah, contohnya apa Bu Apri? Kalau kemarin itu ketika anak yang tidak terkait dalam perpacaran, akhirnya kan saya tanya kenapa kamu berkali-kali. Itu berarti kan memvalidasi dia. Ternyata anak jujur, ternyata dia dipinjam temannya. Oh iya. Berarti setelah itu membuat keyakinan. Membuat keyakinan. Karena ini Iya, iya. Berarti sudah menerapkan segitiga restitusi. Sebenarnya kita itu sudah sering melakukan seperti ini, tetapi kita tidak menyadarinya karena kita belum tahu segitiga restitusi itu apa. Saya juga belum tahu kalau tidak mengikuti program pembelajaran dan belajar di PNM ya. Iya. Berarti kita banyak ilmu ya dari PNM ya. Kemudian adakah hal lain yang menurut kita sebagai guru penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan
hal lain yang belum kita lakukan. Berarti kan hal yang sering kita lakukan kan memberikan hukuman itu loh. Nah, mungkin kita harus menerapkan posisi kontrol yang sebagai manajer atau pemantau atau sebagai teman, itu bisa. Tuh. Kita harus mengurangi ini. Nah, di sini kemarin saya mencoba membuat apa? Penerapan budaya positif dan membuat keyakinan kelas di kelas 6, yaitu dengan gerakan memungut sampah atau gemas untuk menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Nah, nanti di kelas Bapak Ibu juga bisa mengadakan apa budaya positif dengan menerapkan apa, dengan bersama-sama membuat keyakinan kelas. Nah, di sini saya mencoba menampilkan video karena yang sering kita amati, sering kita lihat dalam bukan kehidupan sehari-hari yang kita amati di sekolah ya. Biasanya banyak sekali sampah yang ada di halaman dan di dalam kelas. Nah, ini adalah sampah. Itu sampah-sampah yang ada di luar kelas ya. Itu sampah dimasukkan dalam tempat bunga ya. Kemudian ada lagi sini malah saya ganti lagi. Ini yang saya lakukan di kelas 6. Kalau tadi di halaman, nanti kita yang di halaman buat kesepakatan dengan anak-anak ini. Nah, itu di kelas itu banyak sekali mungkin anak-anak belum terbiasa menyapu kelas setiap pagi. Terus banyak sampah, itu Raga. Raga, anak kesayangan siapa? Kemudian kita bersama-sama buat keyakinan kelas dengan pengamparan saya. Ini sudah setiap hari saya ingatkan, tapi anak-anak tetap tidak ingat. Ini suara saya sudah saya lembutkan. Karena kita akan berusaha untuk membuat disiplin positif itu ya. Jangan sampai anak-anak itu merasa tertekan. Kemudian setelah itu saya suruh anak-anak mengumpulkan sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Ini sedang bersama-sama membuat keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelasnya ini usulan dari anak-anak. Terus kita tulis ya, setiap kelas-kelasnya berbeda. Tugas kepala sekolah mengingatkan. Iya. Jadi nanti apa yang kita buat di kelas masing-masing, kita aturkan dulu ke barang. Ini program saya. Nah, ada lagi? 5. Baik, kita mulai bersama-sama keyakinan yang kita lakukan setiap hari akan menjadi bersih.
Kemudian seperti tadi dengan ibu kepala sekolah, setiap kelas-kelas itu berbeda karena kita memiliki masalah yang berbeda-beda. Misalnya kalau di kelas 6 karena pedulian terhadap lingkungannya masih kurang di dalam kelas saja ya, apalagi di luar. Nah, tadi kemarin itu saya membuat ini gemes, gerakan memungut sampah. Ambil sampah yang ada di depan kalian lalu masukkan ke tempat sampah. Kemudian buat keyakinan kelas lagi, yaitu menyapu sebelum jam pelajaran dimulai atau saat pulang sekolah. Nah, kira-kira di kelas 1 mau merencanakan apa? Membuat keyakinan kelas apa yang akan dibuat. Kemudian ini saya punya usul seperti yang sudah dilakukan setiap hari, sepertinya sudah kita lakukan setiap pagi ya. Misalnya kalau saya membuat ini gemes gerakan memungut sampah, bukan hanya di kelas saya saja, tetapi di lingkungan sekolah, bagaimana itu Ibu kira, Bapak Ibu? Ya, Kan misalnya dari berangkat sekolah, anak-anak berangkat, misalnya di depan gerbang ada plastik atau kertas atau daun, langsung sambil dipungut dimasukkan ke tempat sampah. Atau programnya setelah kegiatan pagi. Setelah kegiatan pagi itu sambil anak-anak masuk ke kelas itu memungut sampah dulu. Kalau yang kemarin Bu Awi kan mengambil 10 sampah. Nah, itu program itu kita lanjutkan menjadi namanya gemes, gerakan memungut sampah. Nah, tidak hanya di kelas 6 saja tetapi di satu sekolah. Nah, nanti kita sosialisasikan bersama kepada anak-anak itu. kalau hari Sabtu kan Iya. Ya, yang itu berarti itu kan kita membuat keyakinan kelas lagi yang setiap hari Sabtu, berarti dibuat jadwal ya, seperti jadwalnya ini kan programnya yang program gemes. Itu kan berarti kegiatannya kalau hari Sabtu kerja bakti, berarti hari Sabtu tidak ada gerakan memungut sampah. Nah, kegiatannya itu berarti setiap hari Senin setelah upacara bendera itu dibuat sambil Mas mau dia berjalan ke kelas itu lihat apa yang ada di lingkungan sekitar, di kanan kirinya langsung diambil terus dimasukkan ke tempat sampah. Nanti kita tong sampahnya itu dibuat yang sampah organik dan non organik. Nanti anak-anak seperti itu, tapi kita jangan bosan ngaroroi, bahasa Indonesianya mengingatkan. Kalau kata Mas Trio cuek, pokoknya terus menerus diaroroi, misalnya ada sampah. Tapi kita juga sebagai guru harus memberi contoh. Nah, pertama kita beri contoh dulu. Kok ada sampah tak ambil, tak masuk ke tempat sampah. Oh, ini sampah yang organik, oh ini sampah yang organik. Nanti anak-anak kan melihat. Nah, itu kan nanti anak-anak akan melihat. Nah, kita terapkan program ini bergemes gerakan memungut sampah di lingkungan sekolah. Nah, jadi Sabtu itu enak, kita tinggal menyapu saja, membersihkan dan mencabut rumput. Sehingga nanti kelas kita menjadi di sekolah kita ya bersih lah, sedikit bersih. Nah, Bapak Ibu dari kegiatan ini ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan? Karena saya juga masih belajar. mungkin untuk mensosialisasikan dan menyampaikan sebenarnya setiap mau ke masuk kelas mau kabinet guru kelasnya mau ke kelas sampai kelas. Oh ya, Sudah meringankan sama. ya. Berarti seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita programnya belas itu. Kalau yang di kelas 6 kan sudah saya laksanakan dari kemarin sudah 1 bulan ini sudah saya laksanakan. Nah, kemudian nanti kita ke kelas-kelasnya. Kira-kira bagaimana? Setuju? Ya, nanti di kelas tanyakan tugas piketnya. Nah, misalnya masih kotor kok ada plastik atau biasanya kan kertas-kertas di laci itu loh. Nah, itu diambil langsung masukin ke tempat sampah. Nah, setiap guru kelas mensosialisasikan kegiatannya. Nek hanya memungut sampah kan tidak menyita pembelajaran loh. Hanya ambil terus masukin sebentar saja. Nah, itu setiap saat, setiap waktu bisa dilakukan. Kemudian kalau yang untuk kebersihannya, kebersihan halaman dan lingkungannya itu setiap hari Sabtu. Nah, selain sosialisasinya setiap kelas atau setiap harinya guru kelas S-nya itu mengingatkan di kelasnya, juga ada saat kegiatan pagi yang piket, yang tugas pagi piket. Misalnya kalau Senin kan upacara, berarti pembinaan ini, pembina upacaranya nanti Kegiatan pagi ini kan ambil 10 sampah. Terus nanti gurunya setiap mau masuk kelas itu lihat kelasnya masing-masing ya sampai sampai ya. Berarti mengamati ya
Kalau bisa semua orang juga ikut terlibat, misalnya bersama-sama kita setelah upacara langsung balik kanan kan, nenek rame-rame ya pakai kol kayaknya nggak usah sampai kan. Kalau yang lingkungan sekitar mungkin program kita berikutnya ya, mungkin di sekitar sana itu nanti kita juga melakukan program gerakan memungut sampah, tapi kita di lingkungan sekitar kita mungkin. Nah itu nanti yang petugas jadwal piketnya itu yang memantau, mengingatkan, mengajak semua guru dan anak-anak untuk memungut sampah. Ada lagi Biati? Ya. Ada tambahan, kritikan dan masukan, saran? Terima kasih banyak Bu Inti, sang kepala sekolah sudah memberikan masukan kepada saya. Di sini saya mohon maaf sudah menyita waktu Bapak Ibu semua yang seharusnya sudah pulang sesiang ini. Karena saya sudah punya sebentar, mohon maaf. Nanti saya mohon maaf ke keluarga. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya, waktunya yang sudah mau mendengarkan saya di sini, menyampaikan apa yang saya dapatkan dari saya mengikuti program guru penggerak. Kemudian mari bersama-sama daftar guru penggerak. Tugasnya pokoknya mantap sekali. Mengikuti kegiatan guru penggerak itu enak, banyak tugas, banyak bertemu, banyak teman, bertemu teman baru dan ilmunya luar biasa sekali. Nah, terima kasih untuk kesediaannya. Mohon maaf banyak salah kata selama saya menyampaikan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Nama saya Hanum, saya kelas 6 SD. Setelah membuat keyakinan kelas yang diajari Bu Ning, saya akan memungut sampah dan membuang ke tempat sampah agar kelas 6 menjadi bersih dan nyaman buat belajar. Nama saya Alifa, kelas 6 SD. Saya sering membuang sampah di kelas dan membuat kelas menjadi kotor. Setelah membuat keyakinan kelas, saya akan menjaga kebersihan dengan memungut sampah jika saya melihat sampah di sekitar saya. Nama saya Husna, kelas 6 SD. Saya sering membuang sampah di kelas dan membuat kelas menjadi kotor. Setelah membuat keyakinan kelas, saya akan menjaga kebersihan dengan memungut sampah jika saya melihat sampah di sekitar saya. Setelah memperhatikan pemaparan dari Bu Ning mengenai budaya positif, kami jadi tahu bagaimana sebaiknya kita memberikan hukuman atau sanksi kepada siswa sehingga kita tidak semata-mata menjadi pemberi hukuman, tapi juga menimbulkan atau membuat siswa sadar dengan sendirinya apa yang harus mereka lakukan. Selanjutnya kami juga akan mengadakan atau membuat kesepakatan kelas seperti yang sudah dilakukan Bu Ning di kelasnya. Jadi kami juga ingin agar anak-anak membuat kesepakatan dan dengan kesadaran diri melakukan sesuatu yang seharusnya mereka lakukan sesuai dengan peraturan.